Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Rakasiwi dari kelas 3 Teknologi Industri Politeknik Tunggal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial uji SPSS analisis bivariat. Baik, di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum ke pengolahan di SPSS, saya akan sedikit menjelaskan pengertian analisis bivariat. Di sini dijelaskan bahwa analisis bivariat itu adalah uji yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel yang bertujuan untuk mengetahui perbedaannya dan mengukur hubungan antara dua variabel yang diteliti. Terdapat 3 model data bivariat, yaitu ada data kategorik dan kategorik, yang kedua data numerik dan kategorik, dan yang ketiga ada data numerik dan numerik. Apa sih pengertian data kategorik dan numerik? Di sini dijelaskan bahwa data kategorik itu termasuk data kualitatif yang biasanya berbentuk kategori atau kelas tertentu. Contoh kategori mahasiswa berprestasi dan tidak. Nah, ini contohnya yang pertama. Dan yang kedua ada kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju dan sebagainya. Yang kedua ada data numerik, yaitu di sini dijelaskan bahwa data numerik termasuk data kuantitatif yang berbentuk bilangan. Contoh data nilai siswa, nilai IPK, harga, dan sebagainya. Dan di sini saya akan mencoba salah satu model data bivariat, analisis bivariat, yaitu data numerik dan kategorik. Di sini uji yang perlu dilakukan untuk data numerik dan kategorik itu adalah uji T independen, atau biasa disebut dengan T independent test. Terdapat 2, yaitu grup statistik dan independent sample test. Di sini saya mengambil salah satu contoh persoalan, yaitu data IPK mahasiswa yang wisuda tepat waktu dan tidak tepat waktu. Datanya sudah saya input di SPSS. Dan di sini keterangannya yaitu ada 2 variabel. Pertama variabel X yaitu IPK mahasiswa. Nah, di sini termasuk data numerik. Lalu variabel Y yaitu keterangan wisuda, apakah tepat waktu atau tidak tepat waktu. Keterangan wisuda ini termasuk data kategori. Dan kita langsung saja ke pengolahan di SPSS-nya. Di sini saya sudah menginput 30 IPK mahasiswa termasuk yang wisudanya tepat waktu dan tidak tepat waktu. Sebelum ke pengolahan, jangan lupa diberi identitas atau label pada wisuda bahwa value 1 itu labelnya tidak tepat waktu dan value 2 itu labelnya tepat waktu. Langsung saja kita ke pengolahan datanya, yaitu klik analyze, lalu kita pilih compare means, dan di sini ada independent sample test. Lalu pada IPK mahasiswa kita masuk ke test variabel dan wisuda kita input ke grup variabel, dan secara otomatis akan muncul tombol define group. Kita klik, lalu kita tulis grup 1 itu 1 dan isi grup 2 itu 2, karena di sini ada angka 1 dan 2 pada grup wisuda. Lalu kita continue, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat jelas outputnya grup statistik dan independent sample test. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke PPT. Pada grup statistik, ini hasil output uji T independen ke-1. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada kolom main, rata-rata IPK mahasiswa yang pasti wisuda tepat waktu yaitu kisaran 3,006. Sedangkan rata-rata IPK mahasiswa yang tidak wisuda tepat waktu yaitu kisarannya sebesar 2,485. Lalu kita menuju ke hasil output uji T independen yang kedua, yaitu independent sample test. Di sini ada Levens test for
equality of variance dan t-test for equality of means, dan terdapat dua signifikan. Dan di atas dapat kita lihat bahwa P11 test apabila nilai P lebih kecil dari 0,05 maka varian berbeda, dan bila nilai P lebih besar dari 0,05 maka variannya sama. Dan pada uji 11 di atas ini menghasilkan nilai P yaitu 0,856, dan artinya 0,856 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% didapati tidak ada perbedaan varian. Selanjutnya kita ke nilai P value uji T. Pada bagian varian sama di kolom seek to tell, yaitu P sama dengan 0,000. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. IPK yang didapat mahasiswa dengan wisuda tepat waktu dan dengan wisuda yang tidak tepat waktu. Artinya IPK antara mahasiswa yang tepat waktu dan dengan IPK mahasiswa yang tidak tepat waktu terdapat perbedaan yang signifikan. Segitu saja tutorial singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.